Ki Imad itu kan dalam 3 tahun terakhir, 3 atau 4 tahun terakhir itu kan mengajukan klaim yang cukup tegas ya kawan-kawan. Nasab Bani Alawi itu batal. Jadi kata batal di sini bukan sekadar meragukan, melainkan pokoknya batal. Sebuah negasi total terhadap klaim genealogis yang telah mengakar selama berabad-abad dari kabilah Hadrami yang dikenal sebagai Zuriyah Rasul. Menariknya, argumen lanjutannya justru bersifat sosiologis, bahwa kesuksesan menyelenggarakan acara besar, entah itu di Haul Solo, Masjid Istiqlal, atau tampil di platform media populer seperti di Close the Door-nya Deddy Corbuzier, ya yang saya maksud adalah Habib Umar bin Hafid, bagi Kiai Imad tidak membantu validitas nasab mereka. Bagi yang baru mampir di channel ini, selamat datang di Pamenang Antor. Perkenalkan, saya Armel Abbas. Saya seorang Nahdien, historian, dan Gusdurian. Kali ini saya mau mengulas dua lapis klaim Ki Imad yang cukup fundamental. Klaim ini dia pakai untuk membatalkan nasab kabilah Hadrami yang bernama Bani Alawi. Nah, klaim pertama ialah klaim yang substantif tentang validitas genealogi Bani Alawi. Kemudian, klaim kedua ialah klaim yang bersifat metodologis. Klaim kedua ini sebenarnya masih masuk akal secara logis, namun jika dibaca dengan sedikit lebih dalam, maka akan nampak cukup problematis. Mari kita mulai dari klaim substantifnya terlebih dahulu. Jadi, seperti yang saya ulas tadi, penggunaan kata batal bagi Ki Imad itu mengandaikan bahwa dia telah menyelesaikan proses verifikasi yang tuntas dan komprehensif. Yang dari verifikasi tersebut, ia seolah-olah nampak berhasil mencapai kesimpulan negatif pada level definitif atau level yang sudah pasti. Padahal, siapapun yang pernah bergelut dengan kajian genealogi historis pasti akan memahami bahwa kita berhadapan dengan fenomena yang penuh ketidakpastian struktural. Genealogi yang membentang berabad-abad ke belakang sebenarnya kan bukanlah medan kajian yang memungkinkan kepastian absolut seperti yang diklaim oleh Ki Imad. Sepanjang pengamatan saya selama 3 atau 4 tahun terakhir ini, sepanjang saya mengikuti diskursus ini juga, pertanyaan mendasar yang belum pernah dijawab oleh Ki Imad adalah, di manakah bukti primer yang memadai untuk mendukung klaim pembatalan yang baginya sangat definitif seperti klaim Ki Imad? Dalam tradisi genealogi Arab klasik, khususnya yang berkaitan dengan Ahlul Bait, validasi nasab itu kan bergantung pada 4 kombinasi teknis. Ini sudah dibahas banyak sekali oleh para YouTuber, apalagi yang fokus pada kajian nasab. Pertama adalah bukti positif yang ditopang tradisi lisan dan pendengaran, yang dalam khasanah literatur Islam disebut dengan istifadhah. Kedua adalah rekam jejak komunal atau yang biasa disebut dengan syuhrah, yaitu reputasi yang tersebar luas dan diterima oleh warga setempat. Ketiga adalah persaksian dan ikror yang semasa dengan tokoh yang dimaksud. Kita mengenalnya dengan syawahid al-mu'asirah. Kemudian yang terakhir atau keempat adalah catatan resmi dari nukoba atau ahli nasab yang diakui otoritasnya yang dalam tradisi Islam disebut sebagai khotun nasabah. Nah, keempat elemen ini dipakai intelektual muslim di masa lalu itu bukan hanya untuk formalitas belaka, melainkan mekanisme verifikasi yang dipakai masyarakat Arab untuk memastikan autentitas klaim genealogi sekaligus membatalkannya. Jadi syuhroh, istifadhah, iqror, dan khotun nasabah tidak hanya untuk mengisbat, tapi juga untuk mengibtol nasab sekaligus. Nah, yang saya tagih dari Ki Imad adalah, dan ini adalah tuntutan metodologis yang seharusnya elementer dalam kajian semacam ini, ialah bukti primer negatif yang bersifat definitif atau yang bersifat pasti. Bukti yang menyatakan bahwa Ubaidillah bukanlah anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir, melainkan anak dari orang lain. Dan bukti negatif ini harus memenuhi standar yang sama dengan 4 kombinasi teknis yang saya sebutkan tadi. Adakah syuhroh dan istifadhah yang menyatakan Ubaidillah itu bukanlah anak dari Ahmad Al-Muhajir? Adakah ikror dan syawahid yang semasa dengan Ubaidillah yang menyatakan hal yang sama? Dan yang paling krusial, adakah catatan nukoba atau nasabah yang secara eksplisit menyatakan bahwa Ubaidillah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa?
Untuk memahami seperti apa sebenarnya bukti negatif yang valid dalam konteks genealogi atau konteks nasab di dalam tradisi Islam, izinkan saya menghadirkan sebuah studi kasus. Ini saya dapatkan dari Ibrahim bin Mansur. Kasus ini menjadi contoh sempurna tentang bagaimana bukti negatif itu bekerja dalam genealogi klasik. Jadi pada abad ke-9 Hijriah, ada seorang ulama bernama Ridho Muhammad bin Muhib yang menulis silsilah nasabnya itu sampai ke Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam catatan genealogis yang dia catat sendiri, Ridho Muhammad mengklaim nasabnya itu sampai kepada seseorang yang bernama Abdul Wahid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disinilah problemnya muncul. Menurut penuturan Al-Umari, seorang ahli nasab terkemuka abad ke-5 Hijriah yang menulis catatan nasab berjudul Al-Majdi, Imam Husain itu memiliki 6 anak, 2 perempuan dan 4 laki-laki. Karena sistem nasab di dalam tradisi Islam itu kan bersifat patrilineal, maka fokus kita adalah keempat anak laki-laki Imam Husain. Mereka semua adalah Ja'far, Abdullah, Ali Al-Akbar, dan Ali Al-Asghar. Sejarah mencatat bahwa Imam Ja'far itu wafat sebelum ayahnya dan tidak meninggalkan keturunan. Sementara itu, Imam Abdullah dan Imam Ali Al-Akbar gugur bersama Imam Husain dalam tragedi Karbala. Satu-satunya yang selamat dan melanjutkan garis keturunan Imam Husain adalah Imam Ali Al-Asghar, atau yang dalam tradisi Islam itu dikenal sebagai Imam Zainul Abidin. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tidak ada nama Abdul Wahid yang tercatat dalam daftar anak-anak Imam Husain. Namun, ini saja belum cukup sebagai bukti negatif, karena ketiadaan pencatatan belum tentu berarti ketiadaan eksistensi. Siapa tahu, mungkin saja ada anak Imam Husain yang bernama Abdul Wahid yang luput dari pencatatan di masa itu. Disinilah elemen kedua menjadi krusial dan mengubah segalanya itu menjadi bukti negatif yang definitif atau yang pasti. Al-Majdi, kitab yang saya sebut tadi, menyatakan dengan tegas bahwa seluruh keturunan Imam Hussein tanpa kecuali semuanya hanya berasal dari satu orang, yaitu Imam Ali Al-Asghar atau Abu Muhammad Zainul Abidin. Bukan hanya Al-Majdi, Abu Nasr Al-Bukhari juga menyatakan hal yang sama. Beliau menegaskan bahwa anak Imam Husain ada 6, 4 diantaranya laki-laki. Namun, keturunan Imam Husain di seluruh penjuru dunia di masa beliau atau abad ke-45 Hijriah, hanya berasal dari Imam Ali Zainal Abidin seorang. Tidak ada keturunan Imam Husain atau yang dikenal dengan Husainiyun kecuali dari jalur Imam Ali Zainal Abidin seorang. Pernyataan ini mengandung apa yang di dalam terminologi Arab disebut dengan hasr, yaitu sebuah pembatasan definitif dan pembatasan yang pasti yang menepi segala kemungkinan lain kecuali yang telah disebutkan. Nah, hasr inilah yang menjadi bukti negatif untuk menolak nama-nama selain yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Majdi dan juga Sirrus Silsilah Al-Alawiyah. Berdasarkan bukti negatif atau hasr seperti ini, klaim Ridho Muhammad bin Muhib yang mengaku sebagai keturunan Imam Hussein melalui Abdul Wahid itu tidak bisa diterima. Sudah ada pernyataan negatif yang secara eksplisit menyatakan bahwa keturunan Imam Hussein hanya dari satu jalur saja. Dan Abdul Wahid yang diklaim Ridho Muhammad sebagai putra Imam Hussein, dengan demikian bisa jadi adalah tokoh yang ada, namun validitasnya sebagai putra Imam Hussein tidak dapat diterima. Oke, sekarang mari kita aplikasikan standar metodologis yang sama kepada Bani Alawi. Bani Alawi itu kan mengklaim nasab mereka itu berasal dari Ubaidillah. Dan Ubaidillah mereka klaim sebagai anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Jika Ki Imad itu hendak membatalkan nasab Imam Ubaidillah dengan standar akademis yang kredibel, seharusnya dia itu menghadirkan bukti negatif yang setara dengan pembatalan nama Abdul Wahid yang baru saja kita bahas. Namun, dalam seluruh kritiknya 3-4 tahun terakhir terhadap Nasabani Alawi, dia tidak pernah menampilkan bukti semacam ini. Bahkan Ki Imad itu tidak pernah menghadirkan satupun kitab nasab dari abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, hingga abad ke-8 yang secara langsung dan eksplisit menyatakan Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah atau Abdullah. Atau redaksinya itu seperti seluruh keturunan Ahmad bin Isa hanya dari A, B, dan C saja.
Selain itu tidak ada. Ketiadaan hasar seperti ini sangat krusial, karena tanpa pembatasan definitif semacam tadi, klaim pembatalan menjadi sangat lemah secara metodologis. Nah, inilah mengapa pertanyaan yang dulu pernah saya ajukan kepada Ki Imad 2-3 tahunan yang lalu masih tetap relevan di masa sekarang. Di manakah bukti konkret yang bisa saya baca untuk mendukung klaim pembatalannya? Dan bukti ini harus berupa bukti negatif sesore dan seeksplisit tadi. Karena untuk membatalkan klaim genealogis yang bertahan ratusan tahun seperti yang dimiliki oleh kabilah Hadrami Bani Alawi, diperlukan lebih dari sekadar keraguan atau spekulasi. Diperlukan kontrabukti positif yang mampu menunjukkan dengan jelas titik putus antara Ubaidillah dan Ahmad bin Isa yang diklaim memiliki hubungan biologis bapak dan anak. Saya bahkan berani bertaruh, dan ini bukan taruhan sembarangan, melainkan berdasarkan penelusuran mendalam, bahwa Ki Imad itu tidak akan mampu menghadirkan bukti negatif seperti yang saya tuntut. Bahkan saya berani bertaruh lebih jauh bahwa argumennya lebih bersifat argumen dari ketiadaan. Bahwa kitab nasab abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, hingga ke-8 itu tidak ada yang mencatat nama Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Barulah pada abad ke-9 Hijriah oleh Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran dalam Al-Barqatul Musyikoh, nama itu muncul sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, oleh karena itu, nama Ubaidillah bagi Ki Imad adalah nama yang dibuat-buat di masa belakangan. Ini membawa kita pada konsep yang dalam logika disebut dengan argumentum ex silentio, yaitu argumen dari keheningan atau argumen dari ketiadaan. Premis argumen ini cukup sederhana, kawan-kawan. Sesuatu yang tidak pernah disebut bisa jadi memang tidak pernah ada. Namun perlu dipahami dengan cermat bahwa argumen ketiadaan seperti ini tidak selalu merupakan fallacy atau cacat pikir. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana ketiadaan pencatatan memang menjadi indikator kuat, bahkan bisa menjadi bukti tentang ketiadaan peristiwa atau keberadaan seorang tokoh. Hanya saja, ketika Ubaidillah itu tidak tercatat dalam literatur yang semasa dengannya, apakah ada indikasi bahwa tokoh ini tidak mungkin ada? Demikian juga, dan ini adalah nuansa krusial yang tampaknya luput dari analisis Ki Imad, pertanyaan kunci untuk kasus Imam Baidillah bukanlah apakah argumentum excellentio selalu benar, karena jawabannya pasti tidak. Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, dalam kondisi apa argumentum excellentio itu menjadi valid, dan apakah kondisi-kondisi tersebut terpenuhi dalam kasus Ubaidillah bin Ahmad bin Isa? Karena tidak ada dokumentasi yang sempurna menurut standar historiografi modern, apalagi untuk tokoh-tokoh seperti Imam Ubaidillah yang hidup di abad keempat Hijriah, lebih 1 milenium jaraknya dari kita di masa sekarang. Jika ketiadaan pencatatan adalah satu-satunya argumen dalam pembatalan nasab, maka saya jamin hampir tidak ada genealogi pramodern yang bisa memuaskan standar verifikasi arsip modern. Yang lebih problematis lagi, argumen ketiadaan sumber sezaman yang digadang-gadang oleh Ki Imad sebenarnya sudah runtuh bertahun-tahun lalu. Bahkan sebenarnya sudah runtuh berabad-abad lalu. Keruntuhan ini terjadi ketika seorang tokoh dari kalangan At-Tibai yang wafat sekitar tahun 637 atau 638 Hijriah menjadi saksi mata dan saksi telinga dari Ali bin Jadid yang menulis silsilahnya sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Perhatikan baik-baik. Yang ditulis itu bukan Abdullah, melainkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Persis seperti yang diklaim oleh Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Ali bin Jadid ini kan lahir, besar, dan beredar sampai ke Mekah pada tahun 500-an Hijriah. Dan dia memiliki murid bernama Ali bin Umar At-Tibai yang tentu saja hidup, besar, dan beredar di Yaman pada periode yang sama. Selain sezaman, semasa, dan satu tabaqat, keduanya itu terikat dalam sebuah sabat, mata rantai transmisi yang dalam tradisi keilmuan Islam itu memiliki bobot validasi yang cukup kuat. Yang luput dari analisis Kimat adalah bahwa legitimasi nasab di masa lalu tidak semata-mata bersandar pada literatur kitab nasab saja, melainkan juga bahkan terutama pada transmisi sabat yang ditinggalkan mereka seperti ini.
Bukankah genealogi pramodern memang mengandalkan syuhroh dan juga istifadah? Jika saksi mata dan saksi telinga dari salah satu keturunan Ubaidillah itu memvalidasi jalur ini, lantas counterfactual apa yang bisa disodorkan oleh Kiai Imad? Sebenarnya ada dua counterfactual yang dihadirkan oleh Ki Imad dan keduanya perlu kita bedah dengan cukup cermat karena ini cukup tricky. Beliau sering memakai ini untuk mengelabui banyak orang. Pertama, ia mencoba mendekonstruksi klaim bahwa Ali bin Jadid tidak sahih nasabnya, menuduh manuskrip ini adalah manuskrip palsu, bahkan mengajukan gugatan bahwa Ali bin Jadid yang ditulis dalam sumber-sumber Bani Ahlawi bukanlah Ali bin Jadid yang mereka klaim sebagai sepupu jauh mereka. Kemudian yang kedua, yaitu bukti negatif yang menjadi andalan Ki Imad hanyalah Asyajarah Al-Mubarakah. Kitab Nasab ini konon ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, intelektual Sunni terkemuka yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Di dalamnya terdapat redaksi yang menyatakan anak Imam Ahmad bin Isa ada tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, perhatikan baik-baik. Dari redaksi inilah Ki Imad itu mengonstruksi argumen bahwa ini adalah bukti negatif yang definitif karena menurut Ki Imad, redaksi ini memiliki faedah hasr atau pembatasan. Untuk counterfactual pertama, jika Ki Imad itu hendak mengklaim bahwa Ali bin Jadid tidak sahih nasabnya, maka diperlukan bukti negatif yang menyatakan secara eksplisit bahwa nasab Ali bin Jadid itu batal dan catatan nasabnya tidak sahih. Tapi bukti semacam ini, jika memang tidak bisa dihadirkan, maka seluruh gugatannya hanya menjadi spekulasi tanpa pondasi. Untuk tuduhan manuskrip yang mengisbat Bani Alawi, yang selalu dituduh palsu, ya kita tahulah itu cuma argumen yang terlalu dipaksakan. Dan yang lebih penting lagi, kita perlu mempertimbangkan konteks historisnya. Ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis Asy-Syajarah Al-Mubarakah, itu pun jika benar ditulis oleh beliau, di saat yang sama di Yaman ada dua orang ahli hadis asli Yaman yang menjadi guru murid dan memvalidasi Ubaidillah sebagai anak biologis Ahmad bin Isa. Jika kita konfrontasikan kedua sumber ini, beberapa hal bisa menjadi lebih terang. Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis Asy-Syajarah Al-Mubarakah di suatu tempat di Iran, jauh dari pusat genealogi Hadrami. Sementara kesaksian Ali At-Tibai memiliki beberapa keunggulan metodologis yang sulit banget untuk dibantah. Pertama, sebagai saksi mata sekaligus saksi telinga, posisinya jauh lebih kuat. Kedua, sebagai ahli hadis, ia tidak akan pernah menulis sebuah mata rantai kecuali ia maksudkan untuk mengisbat dan mensahihkannya. Ketiga, dibandingkan dengan Asy-Syajarah Al-Barakah yang ditulis dari kejauhan, kesaksian Ali At-Tibai yang berada di epicentrum genealogi Yaman itu tentu lebih akurat karena lebih dekat. Keempat, kesaksian Ali At-Tibai merupakan ikror dan syawahid bagi Ali bin Jadid karena inilah metode yang dipakai intelektual di masa itu untuk mensahihkan sebuah nasab. Nah, untuk membatalkan nasab Ali bin Yazid sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dengan standar yang sama, maka Kiai Imad harus bisa menghadirkan ikror atau kesaksian yang menyatakan sebaliknya, yaitu Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa, dan itu harus semasa dengan Ali Atibai. Dan kesaksian ini harus dalam bentuk yang sama kuatnya, harus ada syuhroh di Yaman, istifadoh yang menyebar hingga ke Mekah, kesaksian dan ikror yang semasa dengan Ali bin Jadid dan juga At-Tibai, serta catatan nukoba dan ahli nasab yang diakui otoritasnya yang menyatakan sebaliknya. Karena sampai sekarang, Ki Imad itu berputar-putar dengan argumen sirkular. Kalau nama Ubaidillah tidak ada, maka nasab ke bawahnya batal. Dan bukti apapun yang muncul pasti dituduh palsu. Ini sih bukan metodologi akademis, melainkan ucapan orang konyol yang didandani sebagai atau seolah-olah seperti analisis kritis. Ketika argumen sudah mencapai titik kemandekan seperti ini, di mana segala bukti yang bertentangan dengan kesimpulan yang sudah ditetapkan Ki Imad di awal otomatis ditolak, maka Ki Imad tidak lagi berada dalam ranah kajian akademik, tapi dia berada dalam wilayah ideologi. Dan yang lebih memprihatinkan adalah beberapa tokoh seperti Kiai Marzuki Mustamar itu turut mengamini pandangan ini. Bahkan menganggap Ki Imad itu mujadid.
Kan lucu, Mujadid macam apa yang membangun istidlal sekonyol ini? Oke, jika masih ada yang mengatakan Asy'ariyah Barokah itu mengandung hasar atau Asy'ariyah Barokah bisa dipakai sebagai bukti negatif, jadi bisa untuk menganulir nama Ubaidillah sebagai anak biologis Ahmad bin Isa, ada baiknya membaca e-book saya. Di sana saya mengulas dengan cukup mendalam bahwa manuskrip Asy'ariyah Al-Barokah itu problematik dan jauh sekali disebut hasar atau bukti negatif dalam membatalkan nasab seseorang. Saya Romuald Abbas, ini Perbincangan Tor. Sampai jumpa. Kali lain kita akan membicarakan YDNA. Apakah seakurat itu untuk menjelajahi nasab di masa lalu?